Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi dengan NIM H0321002 dari kelas Biologi A. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang sistem saraf pada manusia. Adapun pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Fungsi sistem saraf. Secara umum, sistem saraf pada manusia memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh, atau disebut fungsi sensori. Yang kedua, mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga, memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang, atau disebut fungsi integrasi. Yang keempat, mengirimkan informasi ke otot, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan tepat, disebut fungsi motorik. Adapun struktur sistem saraf terbagi atas dua, yaitu pertama, sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, memiliki fungsi untuk menerima informasi atau rangsangan dari semua bagian tubuh, kemudian mengontrol dan mengendalikan informasi tersebut untuk menghasilkan respon tubuh. Yang kedua, sistem saraf tepi. Secara garis besar, fungsi saraf tepi adalah menghubungkan respon sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya di tubuh. Selanjutnya, saya akan membahas tentang anatomi dan bagian sistem saraf. Secara garis besar, terdapat 3 bagian pada sistem saraf pusat manusia. Ketiga bagian tersebut adalah yang pertama, otak. Otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Seperti yang disebutkan di atas, organ ini merupakan bagian dalam sistem saraf pusat manusia. Jika saraf pusat merupakan pusat kontrol tubuh, maka otak adalah markas besarnya. Otak terbagi ke dalam beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing. Secara umum, bagian otak terdiri dari otak besar, otak kecil, batang otak, serta bagian otak lainnya. Bagian-bagian ini dilindungi oleh tengkorak dan selaput otak atau meninges dan dikelilingi oleh cairan cerebrospinal untuk menghindari terjadinya cedera otak. Adapun yang kedua, sumsum tulang belakang. Sama dengan otak, sumsum tulang belakang juga merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Sumsum tulang belakang langsung terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Saraf tulang belakang berperan dalam aktivitas sehari-hari dengan mengirimkan sinyal dari otak ke bagian lain dari tubuh dan memerintahkan otak untuk bergerak. Selain itu, sumsum tulang belakang juga menerima masukan sensorik dari tubuh, memprosesnya dan mengirimkan informasi tersebut ke otak. Yang ketiga, sel saraf atau neuron. Bagian yang tak kalah penting dari anatomi sistem saraf adalah sel saraf itu sendiri atau disebut neuron. Fungsi sel saraf atau neuron adalah menghantarkan impuls saraf. Berdasarkan fungsinya, neuron terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu neuron sensorik yang membawa pesan ke saraf pusat, neuron motorik yang membawa pesan dari saraf pusat, serta interneuron yang mengantarkan pesan di antara neuron sensorik dan motorik di saraf pusat.